Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, terkait dengan relawan berani mati ya, ajang cawe-cawe loyalis ya, cawe-cawe loyalis Jokowi, minta kue kekuasaan Prabowo. Ini gimana begitu? Ada relawan berani mati begitu kan ya. Ini pendukung seorang Jokowi. Saya kira secara berpolitis begitu kan ya. Jokowi ini kan mau lengser. Apa yang mau dipertahankan dari kekuasaan seorang Jokowi? Apakah relawan ini ingin menunjukkan eksistensi kekuatan seorang Jokowi punya masa banyak? Nampaknya Prabowo tidak begitu percaya begitu seorang Jokowi punya relawan itu. Karena apa? Karena rekam jejak dari seorang Prabowo tahun 2014-2019 kita lihat saja begitu kan ya. Relawan-relawan itu ya ketika mereka berkompetisi begitu kan. Saya kira kalau sudah selesai ya selesai. Bukan memelihara relawan. Artinya apa? Biaya untuk memelihara relawan itu begitu banyak, begitu tinggi begitu kan, ya. Saya kira nanti di apel 22 Oktober ini begitu kan ya. Kalau September begitu kan ya. Nampaknya kalau memang ini ada apel akbar di situ, apakah ingin menunjukkan kepada seorang Prabowo bahwa relawan-relawan Jokowi ini bisa diperhitungkan? Saya kira sudah tidak zaman lagi. Masyarakat sudah tahu itu bersifat politis. Atau jangan-jangan ada dugaan minta kue kekuasaan kepada seorang Prabowo. Nampaknya masyarakat sekarang sangat jeli dan cerdas untuk menyikapi persoalan-persoalan politik begitu kan. Apalagi ada relawan ya, relawan berani mati begitu membela Jokowi, bukan membela rakyat. Kan logikanya salah begitu. Seorang Jokowi ini dibela habis-habisan begitu kan dan bahkan berani mati dibandingkan dengan ya berani memperjuangkan demokrasi. Artinya apa? Kalau memperjuangkan demokrasi, oke lah tidak ada masalah. Mereka takut mati begitu kan. Tapi kalau mendukung Jokowi, gimana begitu? Setelah lengser mereka tidak mendapatkan apa-apa. Apakah mereka terpusat tetap kepada Gibran atau bagaimana? Saya kira juga Gibran tidak punya kekuatan begitu karena mereka wakil presiden, jadi ban serep nantinya. Inilah muncul narasi-narasi buat apa begitu? Jangan-jangan ini ingin menunjukkan kepada seorang Prabowo bahwa ini adalah kuat atau ingin menunjukkan ingin mendapatkan kue-kue jabatan atau kue-kue kekuasaan. Kenapa kok detik-detik akhir digunakan itu begitu? Sudah terlambat ya, sudah terlambat. Nih, kita baca. Relawan berani mati ajang cawe-cawe loyalis Jokowi minta kue kekuasaan Prabowo. Benar nggak seperti itu? Mari kita baca komentar-komentar dari netizen terlebih dahulu. Kelakuan Mulyono udah ugal-ugalan lebih dari itu begitu ya. Jabatannya kalap mungkin tahli apa ini. Ya udah sih, udah waktunya turun dari panggung gantian yang naik, panggung aktor yang lain. Ini ada yang mengatakan mungkin ya, ini jenisnya dugaan merespon desas-desus ya, mungkin saat ini sedang ada training bagi sosok yang akan mengaku dirinya itu begitu, apalagi dilanda dengan akun Fufu Fafa begitu. Kita lihat saja realitasnya. Apa yang terjadi hal-hal seperti ini bagi kami cukup sederhana saja begitu kan. Semua orang kan punya fan ya, punya pilihan masing-masing begitu. Saya kira kalau ada relawan yang kemudian ingin ada apel akbar di situ untuk menunjukkan kekuatan mereka, tidak perlulah kalau toh pada hakikatnya dapat uang, dapat ini dan sebagainya. Mengakomodir para relawan itu untuk datang di situ membutuhkan biaya yang begitu banyak. Itu uangnya siapa? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Sederhana sekali. Tapi pada kenyataannya adalah relawan-relawan seperti itu kita tunggu saja. Pasti ya yang datang mungkin hanya segelintir orang. Karena semuanya itu harus membutuhkan uang transport. Memelihara relawan itu miliaran loh begitu kan ya. Ditambah lagi dengan jabatan. Wah, semakin seru di situ begitu ya. Relawan berani mati ajang cawe-cawe loyalis Jokowi minta kue kekuasaan Prabowo. Benar nggak seperti itu ya? Coba kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini agak menarik begitu kan ya terkait dengan apel ini. Apakah ingin seorang relawan Jokowi ingin menunjukkan kekuatannya ya? Coba kita baca. Relawan berani mati ajang cawe-cawe loyalis Jokowi minta kue kekuasaan Prabowo.
Kehadiran relawan berani mati Jokowi muncul sebagai upaya loyalis Presiden Joko Widodo demi mendapatkan kue kekuasaan di kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Mereka loyalis ya Jokowi sedang mengamankan diri ya supaya tetap bisa masuk dalam kabinet maupun lingkaran kekuasaan Prabowo, kata pengamat politik Citra Institute Efrisa kepada kantor berita politik RMOL. Efrisa para loyalis mengamati para loyalis mulai sadar situasi ke depan bisa berubah tidak begitu kondusif di saat Jokowi lengser. Hal ini ditandai dengan mencuatnya sejumlah dugaan kasus hukum keluarga seorang Jokowi, mulai dari cawe-cawe hingga dugaan gratifikasi terhadap Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Maka dari itu, Efrisa menilai kehadiran relawan berani mati Jokowi bukan hanya aksi membela Jokowi, tetapi juga bentuk perilaku sikap dan merespon terhadap situasi demokrasi saat ini yang diprotes oleh masyarakat. Selain itu, loyalis juga telah melihat kecenderungannya Prabowo Subianto yang kerap mengakomodasi pihak berseberangan demi menghindarkan gejolak karakter. Inilah yang dilihat para pendukung seorang Jokowi. Maka Prabowo karakternya akomodatif supaya tidak ada gejolak ketika pemerintahannya berjalan usai dilantik pada Oktober 2024 nanti. Artinya apa? Artinya secara bersifat politis begitu kan ya. Bisa saja kalau kekuasaan dari seorang Prabowo nantinya ada orang yang kemudian mengadu domba, ada orang yang kemudian mengkritik, mungkin sebagai bentuk perlawanannya, yaitu adalah relawan berani mati Jokowi ini begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung bahwa relawan-relawan mereka bisa digunakan lagi di era seorang Prabowo. Itu hanya sekedar menunjukkan itu. Tapi eranya hari ini adalah bukan eranya adu otot, tapi eranya adu gagasan, adu pikiran. Kalau dikritik itu adalah sebagai jabatan pemerintah, sah-sah aja begitu kan. Dikritik mereka jabatannya. Berbeda dengan akun Fufu Fafa yang mengkritik itu bukan eksistensi dari sebuah jabatan demokrasi itu. Tapi yang dikritik mereka adalah privat, masalah soal pribadi orang begitu kan. Itu tidak boleh di situ. Inilah yang kemudian saya kira Prabowo pasti ngerti lah. Kalau hanya ingin cari sensasi dan jabatan ya mending nggak usah diladani aja. Mending berikan kepada yang lain aja begitu kan ya. Daripada memelihara relawan sama aja memelihara apa begitu. Tidak ada dampaknya kepada masyarakat, tidak ada yang kemudian prestasi yang didapatkan, hanya buang-buang waktu begitu saja. Tapi inilah politik ya. Bukan tidak mungkin kekuasaan Prabowo itu lebih orang-orangnya lebih kuat begitu kan ya. Tapi kita lihat saja nantinya apakah seorang Prabowo kepemimpinannya melebihi dari seorang Jokowi atau di bawah dari seorang Jokowi, atau bayangan-bayangan Prabowo masih ada di situ dengan orang-orang Jokowi atau bagaimana. Kita tunggu saja. Nasibnya belum tentu begitu kan. Makanya dengan adanya apel seperti ini saya kira jauh begitu kan ya, untuk melihat sebuah realitas yang ada. Ini mulai dari relawan berani mati Ajang ya, cawe-cawe loyalis Jokowi, minta kue kekuasaan Prabowo. Ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Ngeri-ngeri sedap ini. Ini masalah persoalan-persoalan politik yang didapatkan mereka. Saya kira juga terlambat mereka seperti itu begitu kan ya. Ya dengan adanya akun Fufu Fafa aja mereka keok begitu kan, tidak menunjukkan siapa pemilik akun itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah masyarakat yang akan bisa menilai ini semua. Semuanya kita pasrahkan kepada masyarakat. Apa yang terjadi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini. Karena ada berita-berita viral dan menarik setiap harinya.